kekuasaan militer tidak selalu datang dengan kudeta yang dramatis. Ia bisa merayap perlahan, membentuk jejaring kekuatan yang tak terlihat. Sampai suatu hari, masyarakat tersadar bahwa kendali telah berpindah ke tangan mereka yang berseragam. Bagaimana militerisme tumbuh subur di Indonesia, dari era Orde Baru hingga kini? Mari kita telusuri bersama. Ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan setelah peristiwa tahun 1965 hingga 1966, ia membangun fondasi rezim dengan dua langkah utama, menghancurkan PKI dan membungkam lawan politik, serta memastikan pemilu berikutnya memperkuat legitimasi kekuasaannya. Pemilu dijanjikan pada tahun 1968, tetapi akhirnya baru digelar pada tahun 1971, setelah militer dan birokrasi berhasil disusun menjadi mesin politik yang patuh. Pemilu tahun 1971 bukan sekadar kontestasi politik, melainkan panggung konsolidasi bagi Golkar, kendaraan politik Soeharto yang didukung penuh oleh birokrasi dan militer. Dengan doktrin monoloyalitas, Golkar menang telak dengan 62,8% suara, meninggalkan NU di posisi kedua dengan 18%. Partai-partai lain, termasuk PNI dan Parmusi, hanya menjadi pelengkap penderita. Hasil ini bukan kebetulan. Ia adalah buah dari kontrol ketat negara atas ruang politik. Tetapi Orde Baru tidak berhenti di situ. Konsolidasi kekuasaan Orde Baru mencapai puncaknya pada tahun 1973 dengan kebijakan fusi paksa partai politik. Hanya 3 partai yang diizinkan, yaitu Golkar, P3 sebagai wadah kelompok Islam, dan PDI untuk menampung kelompok abangan serta non-Muslim. Dengan struktur ini, pemilu berikutnya pada tahun 1977 hanya menjadi seremoni belaka. Golkar tetap mendominasi dengan 62% suara, sementara P3 mendapat 29,2% dan PDI hanya 8,6%. Mesin Orde Baru telah bekerja dengan sempurna. Sejak tahun 1977 hingga tahun 1997, pemilu menjadi ritual kosong tanpa makna substantif. Negara sepenuhnya dikendalikan oleh militer, baik secara langsung maupun melalui instrumen birokrasi dan politik. Media dipaksa menjadi corong pemerintah, sementara oposisi dilumpuhkan dengan berbagai cara, kooptasi, ancaman, hingga kekerasan fisik, dan militer merangsek ke semua lini kekuasaan melalui doktrin duifungsi ABRI. Doktrin duifungsi ABRI menjadi alat utama militer untuk menguasai politik dan ekonomi. Tentara tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mengisi jabatan strategis di pemerintahan. Gubernur, bupati, hingga pejabat tinggi diisi oleh militer, memastikan jalannya pemerintahan berada dalam kendali mereka. Bahkan NU, yang awalnya bersekutu dengan militer melawan PKI, akhirnya dipinggirkan. Represi terhadap lawan politik, termasuk Kiai NU, menunjukkan betapa militer tidak segan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Pemilu menjadi ritual kosong, dan masyarakat hidup dalam bayang-bayang kontrol militer yang ketat. Kini, bayang-bayang militerisme kembali hadir. Meski tidak sekuat era Soeharto, peran militer perlahan merayap kembali ke ranah sipil. RUU TNI yang diusulkan menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini langkah pertama menuju reinkarnasi duifungsi ABRI? Para pendukungnya mungkin akan menyangkal. Tetapi fakta berbicara, tentara masih banyak mengisi jabatan-jabatan strategis di berbagai lembaga sipil. Dan jika RUU ini lolos, peluang bagi militer untuk kembali masuk ke dalam pemerintahan akan semakin terbuka. Apakah ini hanya permulaan? Bisa jadi. Langkah-langkah kecil seperti ini seringkali menjadi fondasi bagi langkah yang lebih besar. Wacana penambahan 100 batalion, misalnya, dapat dilihat sebagai bagian dari proses penguatan militer dalam politik. Apakah kelak akan muncul lagi program seperti TNI masuk desa yang pernah terjadi di era Orde Baru? Apakah ada yang akan berani menentangnya? Ketika tentara semakin berkuasa, siapa yang bisa mengendalikan mereka? Tentara dibentuk dengan doktrin ketaatan absolut terhadap komando. Tidak ada ruang bagi diskusi atau perdebatan. Jika atasan memberi perintah, bawahan akan menjalankan, terlepas dari apakah itu melanggar hukum atau tidak. Dan jika terjadi pelanggaran, mereka tidak bisa diseret ke pengadilan sipil, tetapi harus melalui peradilan militer, suatu sistem yang minim mekanisme kontrol dan transparansi. Tidak ada kejaksaan, tidak ada KPK yang bisa mengawasi mereka. Dan lebih dari itu, militer tidak didesain untuk demokrasi. Demokrasi mengandalkan kritik, diskusi, dan keterbukaan. Militer justru sebaliknya. Ia mengutamakan kepatuhan, hierarki, dan kekuatan koersif. Dalam sistem yang semakin militeristik, kritik tidak dianggap sebagai mekanisme perbaikan, tetapi sebagai ancaman yang harus dibungkam.
Kita bisa melihat gejala ini ketika para pejabat dengan latar belakang militer mulai menunjukkan sensitivitas yang berlebihan terhadap kritik. Umpatan seperti endasmu dan kampungan yang keluar dari mereka bukan sekadar kemarahan spontan, tetapi refleksi dari mentalitas otoriter yang tidak terbiasa dikoreksi. Dan yang paling berbahaya, mereka memiliki senjata. Jika kekuasaan sipil tergeser oleh militer, bagaimana rakyat bisa melawan? Jika militer menguasai semua lini, dari pemerintahan hingga penegakan hukum, kepada siapa masyarakat bisa mengadu? Militerisme tidak selalu datang dengan kudeta yang dramatis. Ia bisa tumbuh perlahan, mengakar dalam sistem yang kita anggap demokratis, hingga suatu hari kita menyadari bahwa kita sudah kehilangan kendali. Dan saat itu terjadi, semuanya sudah terlambat. Mari kita tetap waspada, karena demokrasi adalah hak semua orang, bukan hanya mereka yang berseragam. Bagaimana pendapat kalian tentang isu militerisme ini? Tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.